Halo, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Studi Komparasi terkait efektivitas hasil belajar mahasiswa atau mahasiswi hubungan internasional Universitas Pertamina pada kelas pengantar statistik sosial secara individu maupun kelompok selama perkuliahan daring. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Ramali Krishna, saya sendiri, Muhammad Ridwan, Aditya Bayu, Sofa Sofwan, serta Ilham Arif Novianto. Latar belakang kami melakukan penelitian ini adalah seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana pandemi ini mengharuskan kita untuk menetap di rumah, di mana perkuliahan juga dilaksanakan secara daring. Hal ini kemudian menjadi perhatian kita di mana kita kemudian ingin melihat bagaimana tanggapan bagi para mahasiswa Universitas Pertamina jurusan HI yang mengambil mata kuliah pengantar statistik sosial terkait efektivitas dari hasil belajar secara individu ataupun kelompok. Tujuan kami adalah untuk mengetahui pembelajaran secara individu atau kelompok yang kemudian akan menjadi preferensi bagi para mahasiswa HIUP yang mengikuti mata kuliah pengantar statistik sosial ini. Sehingga hal ini kemudian mendorong kami untuk melakukan studi komparasi ini. Kemudian teknik sampling yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah sistem random sampling dengan populasi mahasiswa HIUP yang mengikuti kelas pengantar statistik sosial, di mana dalam menentukan sampling kami menggunakan sistem 50/1, di mana kami mengambil 50% dari total populasi yang kami pilih, yang mana kemudian ditambah satu partisipan yang kami masukkan ke dalam sampel. Kemudian kuesioner akan kami sebarkan juga melalui grup WA kelas pengantar statistik sosial agar para mahasiswa yang mengikuti kelas pengantar statistik sosial dapat berpartisipasi dalam kuesioner ini. Pertama, interval. Pada interval, kami menggunakan dua variabel, yaitu pada variabel ke-9 yang menanyakan tentang berapa hari Anda mengerjakan tugas secara individu, dan variabel ke-12 yang menanyakan tentang berapa hari Anda mengerjakan tugas secara kelompok. Selanjutnya, pada variabel dikotomus, kami menggunakan dua variabel, yaitu yang pertama itu ada pada variabel pertama, yaitu kami menanyakan kelas dari responden kami, dan yang kedua itu ada variabel ke-12, yaitu pertanyaan tentang Anda lebih cenderung memilih tugas secara individu atau kelompok. Untuk variabel ordinal, kami menggunakan 6 variabel, yang dimana masing-masing variabel memiliki kode 1-5. Untuk 1, kami menggunakan kode sebagai sangat tidak setuju, dan 5 kami menggunakan kode sebagai sangat setuju. Pertama, pada variabel kedua, kami menanyakan tentang apakah Anda merasa perkuliahan daring meningkatkan hasil belajar. Lalu untuk pertanyaan ketiga itu ada Anda merasa perkuliahan daring meningkatkan hasil belajar Anda. Dan untuk pertanyaan keempat, kami menanyakan tentang tugas yang diberikan secara individu dalam perkuliahan daring dapat meningkatkan hasil belajar Anda. Dan kelima, ada tugas yang diberikan secara kelompok dalam perkuliahan daring dapat meningkatkan hasil belajar Anda. Dan pertanyaan keenam ada pemberian tugas secara individu selama perkuliahan daring dapat meningkatkan belajar Anda. Dan pertanyaan ketujuh ada pemberian tugas secara kelompok selama perkuliahan daring dapat meningkatkan minat belajar Anda. Dan pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ke-8, yaitu pemberian tugas secara individu selama perkuliahan daring dapat menambah ilmu dan wawasan Anda. Desain kuesioner selanjutnya yaitu desain kuesioner nominal, di mana ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, motivasi apa yang sering menjadikan Anda ingin mengerjakan tugas secara kelompok? Yang ada pilihan jawabannya itu dapat berdiskusi, meringankan tugas, lebih mudah diselesaikan, dan melatih kerjasama. Lalu pertanyaan kedua yaitu motivasi apa yang sering menjadikan Anda ingin mengerjakan tugas secara individu, di mana ada pilihan lebih leluasa, lebih senang mengerjakan sendiri, merasa tidak ada beban, dan tidak perlu menunggu teman. Selanjutnya adalah visualisasi data, di mana pada variabel utama yang bisa kita lihat yaitu variabel dikotomus, kami membaginya ke dalam dua kelas, yaitu IR1 dan IR2, di mana hasil dari IR1 sendiri mendapatkan 76% dan IR2 berhasil mendapatkan 24%. Selanjutnya adalah variabel ordinal,
di mana kami menanyakan apakah Anda merasa perkuliahan daring meningkatkan hasil belajar Anda, di mana dapat dilihat bahwa 2 orang sangat tidak setuju dengan hal tersebut, 5 orang tidak setuju, 6 orang cukup setuju, 8 orang setuju, dan 4 orang sangat setuju jika merasa perkuliahan daring ini meningkatkan hasil belajarnya. Visualisasi data selanjutnya, kami menanyakan apakah Anda merasa perkuliahan daring menurunkan hasil belajar Anda. Kami mendapatkan hasil di mana 5 orang sangat tidak setuju, 6 orang tidak setuju, 6 orang cukup, 6 orang setuju, dan 2 orang sangat setuju. Variabel ordinal selanjutnya, di mana kami menanyakan tugas yang diberikan secara individu ini dalam perkuliahan daring dapat meningkatkan hasil belajar Anda. Kami mendapatkan hasil di mana sangat tidak setuju 8%, tidak setuju 20%, cukup 24%, setuju 32%, dan sangat setuju 16%. Berikutnya, kami menanyakan tugas yang diberikan secara kelompok dalam perkuliahan daring dapat meningkatkan hasil belajar Anda, di mana 1 orang sangat tidak setuju, 2 orang tidak setuju, 6 orang cukup, 12 orang setuju, dan 4 orang sangat setuju. Selanjutnya, kami menanyakan mengenai pemberian tugas secara individu selama perkuliahan daring dapat meningkatkan minat belajar Anda. Kami mendapati hasil di mana 4 orang sangat tidak setuju, 16 orang tidak setuju, cukup 60%, setuju 12%, dan sangat setuju 8%. Visualisasi data selanjutnya dalam pertanyaan pemberian tugas secara kelompok selama perkuliahan daring dapat meningkatkan minat belajar Anda. Dari sini dapat kita lihat bahwa adanya kesamaan dalam jawaban setuju dan tidak setuju, namun adanya perbedaan dalam jawaban sangat setuju dan sangat tidak setuju, di mana sangat setuju ini lebih signifikan dalam pemberian tugas secara kelompok dapat meningkatkan minat belajar Anda. Selanjutnya, pertanyaan pemberian tugas secara individu selama perkuliahan daring dapat menambah ilmu dan wawasan Anda. Dari sini kita lihat bahwa mayoritas menjawab cukup sebesar 44%, sangat setuju sebesar 20%, dan setuju sebesar 36%. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai beberapa hari Anda mengerjakan tugas secara individu. Dilihat dari bar chart ini, mayoritas mengerjakan secara individu itu 2 hari dan paling lama yaitu 4 hari. Pertanyaan selanjutnya mengenai motivasi apa yang sering menjadikan Anda ingin mengerjakan tugas secara individu, di mana mayoritas merasa bahwa lebih leluasa mengerjakan secara individu, disusul dengan merasa tidak ada beban, lalu senang mengerjakan sendiri, dan tidak perlu menunggu teman, di mana ada 1 orang yang menjawab lainnya yaitu untuk kepuasan nilai. Selanjutnya, mengenai pertanyaan beberapa hari Anda mengerjakan tugas secara kelompok, di sini mayoritas mengatakan bahwa tugas secara kelompok ini bisa dikerjakan selama 2 hari. Pertanyaan selanjutnya yaitu motivasi apa yang sering menjadikan Anda ingin mengerjakan tugas secara kelompok. Di sini dapat kita lihat bahwa mayoritas mengatakan bahwa tugas secara kelompok ini lebih mudah diselesaikan. Bisa dilihat dari pie chart ini, lalu dilanjutkan dengan dapat berdiskusi dalam mengerjakan tugas secara kelompok, dilanjutkan oleh melatih kerjasama dan meringankan tugas. Pertanyaan selanjutnya yaitu Anda lebih cenderung memilih tugas secara individu atau kelompok. Di sini dapat kita lihat pada diagram pie chart ini, sebesar 57% ini memilih individu dan 42% ini memilih kelompok. Oke, jadi sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai studi komparasi terkait efektivitas hasil belajar mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pertamina tahun 2019 secara individu maupun kelompok selama perkuliahan daring. Terima kasih atas perhatiannya.